Sepertinya ada yang nggak kamu sadari. Semua orang terlihat berlomba-lomba, sibuk menunjukkan siapa yang paling menonjol. Tapi kenapa justru kamu yang bersinar? Padahal kamu nggak sedang mencoba apa-apa. Kenapa semua terlihat biasa saja? Tapi kamu yang justru mencuri perhatian. Jawabannya, mengejutkan. Yuk, kita singkap semuanya dari kartu hari ini. Halo semua, selamat datang di channel aku, Queen of Pentacles Tarot. Hari ini aku ingin membawakan readingan dengan tema, kenapa semua terlihat biasa, tapi kamu justru bersinar sendiri. Jadi kapanpun kamu melihat readingan ini, kemungkinan besar readingan ini memang ditujukan untukmu. Bagi kamu yang ingin melakukan personal reading, langsung saja hubungi nomor aku yang ada di video atau di kolom deskripsi ya. Oke, langsung saja kita mulai. Page of Swords muncul pertama sebagai representasi dari sisi dalam dirimu yang jarang dilihat orang lain secara langsung. Sepertinya ada sesuatu yang tersembunyi di balik caramu membawa diri. Sesuatu yang tidak kamu sadari, tapi sangat jelas terlihat oleh orang lain. Aura ini bukan tentang bagaimana kamu berpakaian, atau cara kamu berbicara, tapi lebih tentang energi yang kamu pancarkan. Ada kekuatan yang hening, ada kehadiran yang tidak mencari perhatian, tapi tetap membuat orang menoleh dua kali. Dan di sekelilingmu, energi itu bertabrakan dengan dunia yang berbeda. Dunia yang riuh, dunia yang sibuk berkompetisi, saling mengadu suara, membuktikan siapa yang paling benar, paling sukses, paling unggul. Inilah getaran dari Five of Swords dan Five of Wands. Simbol dari konflik, baik yang terang-terangan maupun yang tersembunyi dalam hati. Kamu mungkin tidak terlibat langsung dalam pertarungan itu, tapi kamu merasakannya. Kamu membaca ketegangan di udara. Kamu bisa melihat bagaimana orang-orang berusaha keras untuk terlihat tak tergantikan, bagaimana mereka memakai pencapaian sebagai pelindung atas luka yang belum sembuh. Semua orang ingin menang, tapi seringkali tidak jelas apa sebenarnya yang mereka perjuangkan. Lucunya, semakin keras mereka berusaha menjadi luar biasa. Mereka justru terlihat semakin biasa. Sementara kamu yang tidak mencoba memaksakan diri, yang memilih diam dan tenang, malah memancarkan sesuatu yang jauh lebih langka, ketenangan batin yang jujur. Dan ini bukan hal kecil, karena di dunia yang penuh tekanan sosial, seseorang yang bisa tetap berdiri dalam keheningan dengan kepala tegak adalah sebuah anomali. Sebuah paradoks. Sebuah kekuatan yang membingungkan banyak orang. Mereka melihatmu dan bertanya-tanya, apa yang membuatmu begitu damai? Mengapa kamu tidak ikut terbakar dalam kompetisi yang melelahkan ini? Dan mereka penasaran, karena mereka ingin merasakan kedamaian yang sama. Tapi mereka tidak tahu bahwa kedamaian itu lahir dari luka-luka yang sudah kamu peluk, bukan ditolak. Di saat banyak orang melompat dari satu peluang ke peluang lain demi validasi instan, Two of Wands mewakili sikapmu yang jarang. Berpikir panjang. Kamu bukan orang yang tergesa-gesa. Kamu tidak merasa harus selalu bergerak cepat untuk membuktikan dirimu. Kamu memilih menyusun langkah dengan hati-hati, walau itu berarti harus berjalan lebih lambat dari yang lain. Kamu tahu bahwa tidak semua jalan harus dilalui sekarang. Tidak semua pintu harus dibuka sekaligus. Kamu memahami pentingnya arah. Bukan hanya tujuan, tapi bagaimana kamu akan sampai ke sana, dan dengan siapa. Kamu menghargai kualitas dari proses, bukan sekadar hasil cepat yang mudah terlupakan. Dan inilah yang membuat kamu berbeda. Kamu bukan hanya pemimpi, tapi juga perencana. Kamu bisa melihat jauh ke depan, membayangkan hidup yang lebih baik, tapi tetap hadir sepenuhnya di saat ini. Kamu tidak takut melangkah sendirian jika memang itu jalan yang sesuai dengan hatimu. Dan kamu tidak keberatan menjadi satu-satunya orang yang bertahan dalam keyakinan saat dunia memilih untuk menyerah. Visimu bukan hanya tentang karir, status, atau materi, tapi tentang menjadi seseorang yang utuh, damai, dan penuh makna. Kamu tidak hanya ingin berhasil, kamu ingin berhasil tanpa kehilangan jiwamu sendiri. Kemudian hadir Queen of Cups, kartu yang memancarkan ketenangan, empati, dan kedalaman emosional yang sangat kuat.
Inilah inti dari sinarmu. Inilah mengapa kamu begitu berbeda dari yang lain. Di tengah dunia yang seringkali mengukur nilai seseorang, dari seberapa keras ia bersuara, kamu memilih untuk hadir dengan ketulusan yang lembut. Kamu tidak sibuk membuktikan apapun. Tapi setiap kali kamu ada, orang-orang merasakan kehadiranmu sebagai sesuatu yang menenangkan. Kamu mengerti tanpa harus diberitahu. Kamu mendengar, bahkan saat orang lain tidak bisa berkata-kata. Kamu tidak mencoba memperbaiki orang, kamu cukup hadir. Dan itu saja sudah menyembuhkan. Dan tidak, kelembutanmu bukan tanda kelemahan. Justru karena kamu pernah hancur, kamu tahu bagaimana rasanya rapuh. Karena kamu pernah terluka, kamu bisa merawat luka orang lain. Dan karena kamu tahu seperti apa sunyi yang menggigit, kamu menjadi cahaya kecil bagi mereka yang sedang dalam gelap. Ini bukan sesuatu yang bisa dipelajari dari buku. Ini adalah kebijaksanaan yang lahir dari perjalanan panjang. Dari tangisan yang tidak terdengar. Dari malam-malam yang kamu lewati sendirian. Dari semua momen saat kamu memilih untuk tidak mengeraskan hatimu, walau itu jauh lebih mudah. Namun semua kedewasaan itu tidak datang dengan mudah. Five of Pentacles adalah kartu yang mengingatkan kita akan masa-masa sulit. Masa ketika kamu merasa tertinggal, ketika dunia berjalan cepat, dan kamu tidak tahu kemana harus pergi, ketika kamu merasa tak dilihat, tak dihargai, bahkan tak layak. Ada luka yang sangat dalam di fase ini, dan meskipun kamu jarang menunjukkannya, luka itu masih membekas. Tapi justru dari keterbatasan itu, dari rasa kurang, dari rasa sendiri, dari rasa tidak cukup, kamu membangun fondasi terkuat dalam dirimu. Kamu belajar untuk tidak bergantung pada pengakuan. Kamu membangun ketahanan. Kamu merangkai harga dirimu dari dalam, bukan dari luar. Dan ketika kamu mulai bangkit, kamu tidak melupakan rasa sakit itu. Kamu menjadikannya bagian dari dirimu. Sebuah pengingat bahwa kamu pernah jatuh, tapi tidak pernah tinggal di bawah. Saat kamu terus bekerja dalam senyap, membangun hal demi hal dengan dedikasi yang nyaris tak terlihat, Three of Pentacles datang sebagai pengakuan diam-diam. Kamu diperhatikan. Mereka tidak selalu memuji, tidak semua akan berkata terima kasih. Tapi orang-orang memperhatikan bagaimana kamu membangun dengan hati. Mereka melihat bagaimana kamu menyusun segalanya dengan penuh cinta dan ketelitian. Dan meskipun mereka diam, mereka tahu kamu bukan orang biasa. Suatu hari nanti, ketika semuanya telah berdiri kokoh, ketika hasilnya mulai terlihat, orang akan mulai berkata, "Aku selalu tahu, dia punya sesuatu yang berbeda." Tapi kamu tidak butuh itu untuk merasa cukup. Karena kamu sudah lama tahu, nilai dirimu bukan ditentukan oleh tepuk tangan, tapi oleh kebenaran dari niatmu. Kini, kita sampai pada Nine of Cups, simbol dari pencapaian pribadi yang tulus. Kepuasan yang datang bukan karena kamu menang atas orang lain, tapi karena kamu menang atas dirimu sendiri. Ini adalah momen di mana kamu mulai memanen buah dari kerja kerasmu, di mana kamu bisa duduk sebentar dan berkata, "Aku sampai juga." Bukan dalam arti pamer, tapi sebagai bentuk syukur. Sebagai pelukan hangat kepada dirimu yang pernah ragu, pernah takut, pernah merasa tidak akan pernah sampai. Kamu tidak mengubah dunia, tapi kamu telah mengubah duniamu sendiri. Dan itu lebih dari cukup. Akhirnya, setelah segalanya, kamu sampai juga di sini. Di sebuah titik yang mungkin tidak pernah kamu bayangkan akan terasa seindah ini. Di satu tempat yang terasa seperti pulang, walau tak bertembok, tak bernama, dan tak pernah kamu rancang secara sadar. Tapi tempat ini adalah hasil dari setiap langkah yang kamu ambil. Dari semua luka yang kamu simpan rapat-rapat. Dari tiap usaha yang kamu kerjakan dalam diam. Dan dari cinta yang kamu tanam tanpa pamrih. Semua perjalanan panjang yang kamu tempuh. Jalan-jalan sunyi yang tak pernah kamu ceritakan dengan utuh. Malam-malam yang kamu lewati hanya bersama bisikan keyakinan kecil dari dalam dada. Hujan yang kamu hadapi tanpa payung. Bahkan badai yang kamu lewati tanpa ada yang tahu, kamu sedang melawan untuk tetap berdiri. Semua itu
perlahan membentuk dirimu menjadi seseorang yang kokoh namun lembut, tegas namun tidak keras, sederhana namun penuh makna. Dan kini, semesta mulai membuka matanya. Bukan sekadar melihat sosokmu dalam keramaian, tapi benar-benar melihatmu, menyadari keberadaanmu bukan hanya sebagai pelengkap cerita orang lain, tapi sebagai tokoh utama dalam kisah yang kamu bangun sendiri. Mereka mulai sadar, dalam diam, kamu telah jadi tempat berteduh. Dalam tenangmu, kamu jadi penenang bagi yang rapuh. Dalam kehadiranmu yang konstan, kamu memberi rasa aman tanpa meminta apapun kembali. Kamu tidak berteriak untuk didengar, tapi kata-katamu kini bergema. Kamu tidak pernah menuntut untuk dihargai, tapi tindakanmu telah membuktikan nilaimu sendiri. Kamu tidak pernah meminta untuk dirayakan. Namun lihatlah, kini orang-orang berdiri, menyalakan lampu, menggantungkan bunga, membuka tangan untukmu. Ini bukan kemenangan yang kamu beli dengan ambisi, bukan pengakuan yang kamu rebut dengan ego, tapi penghormatan yang datang dari cinta yang kamu tanam terus-menerus, bahkan saat tanahnya terasa tandus. Ini adalah panggung yang kamu bangun sendiri, dengan kesetiaan, keikhlasan, dan kerja sunyi. Dan sekarang Kestuafas, ketika kamu berdiri di tengah-tengahnya, kamu tidak perlu berkata apapun. Karena dunia akhirnya berbicara untukmu. Mereka tersenyum, mereka tertawa, mereka menari. Tidak ada air mata yang sia-sia. Tidak ada luka yang tidak memberi arti. Tidak ada satupun dari masa lalumu yang harus kamu sesali. Karena semuanya membawamu ke sini. Tempat di mana kamu diterima sepenuhnya. Tempat di mana kamu dirayakan, bukan karena kamu hebat di mata dunia, tapi karena kamu penting di hati mereka. Kartu Four of Wands adalah kartu perayaan, rumah, kebersamaan, dan stabilitas setelah perjuangan. Dan kamu yang pernah berjalan sendirian, kini tidak sendiri lagi. Kamu dikelilingi oleh cinta yang tulus. Oleh orang-orang yang melihatmu sebagai cahaya, bukan karena kamu mencoba menjadi terang, tapi karena kamu memilih untuk tidak pernah padam. Jadi, berdirilah di sana. Tarik napas panjang. Lihat ke belakang dan ucapkan terima kasih pada semua versi dirimu yang dulu, yang pernah hampir menyerah, yang tetap melangkah, yang terus berharap meski dunia tampak gelap. Lalu tatap hari ini dengan mata terbuka, karena kamu pantas berada di sini, kamu layak dirayakan. Terima kasih telah menonton konten hari ini. Aku benar-benar menghargai waktu yang sudah kamu luangkan dengan penuh perhatian untuk menyimak setiap detail pesan yang telah aku sampaikan hingga akhir. Setiap momen yang kamu habiskan di sini, baik itu memberikan like, meninggalkan komentar, atau bahkan hanya menonton dengan penuh kehadiran, sangat berarti bagiku. Jangan lupa untuk memberikan like pada video ini, meninggalkan komentar dengan pendapat atau refleksi yang kamu dapatkan, serta klik tombol subscribe untuk terus mendapatkan konten-konten menarik berikutnya. Jika kamu merasa bahwa pesan yang aku sampaikan hari ini resonate dengan kamu, tuliskan angka 3333 sebanyak-banyaknya di kolom komentar. Hal ini bukan hanya untuk sekadar membuktikan bahwa kamu menyimak, tetapi juga untuk menunjukkan bahwa kamu siap menerima energi positif yang akan membimbing langkah-langkahmu menuju kehidupan yang lebih baik dan penuh keberkahan. Sampai bertemu di video berikutnya, dan aku doakan semoga kesuksesan selalu menyertai setiap langkah yang kamu ambil, membawamu menuju impian-impian yang ingin kamu wujudkan.